penarikan uang atau pendapatan di akun TikTok Seller. Ya, ini bisa dilihat, tapi di awal kita jualan itu atau membangun usaha pasti nggak bisa langsung besar teman-teman. Di sini bulan pertama aja itu 86.000 doang. Hasilnya itu nggak sampai 100.000, tapi bulan kedua karena kita apabila sudah memiliki winning campaign misalnya, atau kita memiliki indeks dari organic traffic yang memadai dengan jumlah yang tinggi, maka kita bisa mempush produk kita sehingga hasilnya bisa besar teman-teman. Di sini untuk bulan keduanya 9.400.000 sekian ini, ya hampir 10 juta lah. Kemudian di 5.600.000-an, kemudian turun lagi di 4.700.000-an. Setidaknya di sini kita harus memiliki strategi-strategi teman-teman. Di luar dari kita memiliki produk yang laku di niche yang memang banyak peminatnya, kita harus melakukan variatif marketing atau strategi marketing pada produk dan konten yang kita buat. Kalau kita menggunakan organic traffic, kalau pakai ads, ya kita harus setup ads tersebut dan dikombinasikan dengan video atau foto yang benar-benar menarik ya, menarik visualnya tentunya. Tapi di sini kita tidak mempelajari untuk ads karena di video edukasi umum ini saya ingin membuat video tutorial agar teman-teman bisa mengambil manfaat dari tutorial yang saya buat ini, namun menggunakan metode organic traffic atau yang nggak berbayar, jadi gratisan gitu teman-teman. Jadi TikTok Creator untuk mencari trafficnya, sumber traffic maksudnya, dan TikTok Seller ini untuk listing produknya, terus dikombinasikan jadi satu kayak video yang part kedua sebelumnya ya. Jadi di sini untuk menarikan pendapatan sendiri di TikTok itu sekitar 16 hari asal identitas kita dan rekening kita itu sama ya namanya. Intinya identitasnya sama lah, nggak akan ada kendala, sehingga ya memang ada waktu jeda sekitar 16 harian, tapi untuk penarikan atau withdraw itu lancar-lancar aja teman-teman. Dan sekarang kita akan mulai untuk belajar listing produk di TikTok Seller. Jadi di materi sebelumnya kita setidaknya harus menghubungkan TikTok Creator dan TikTok Seller kita. Ya, TikTok Seller kita itu ditampilkan di TikTok Creator ya, di bagian menu keranjang. Jadi di situ kalau sudah beres maka kita tinggal listing aja teman-teman. Dan sebelum melakukan listing produk, kita harus benar-benar tahu produk apa aja yang laku, dan produk tersebutlah yang harus kita jual teman-teman. Ya, kita memang harus melakukan riset terlebih dahulu ya. Namun di sini sepengalaman saya pribadi ada 3 produk yang benar-benar potensial, yaitu part otomotif kita bisa jual lewat forum atau langsung di bengkel ya. Jadi di situ instan. Yang kedua itu handphone. Kalau handphone saya sudah kisaran 2016 kurang lebih itu jualan menggunakan just tip maupun impor dan mekanisme langsung hard selling, tapi di situ kita butuh traffic yang besar teman-teman. Kemudian skincare, nah ini repeat ordernya itu luar biasa ya kalau sudah cocok menggunakan skincare merek tertentu misalnya. Nah itu susah untuk pindah teman-teman, kecuali ada promo yang memang harganya miring dan yang sifatnya pengen coba gitu ya penggunanya tentunya. Jadi di sini intinya kita harus memiliki produk yang laku terlebih dahulu, baru kita listing di TikTok Seller kita. Setelah kita listing, baru kita fokus untuk mengoptimasinya, bisa menggunakan organic traffic itu yang gratisan tentunya kalau kita nggak ingin keluar modal. Kalau kita punya modal atau ya intinya rela lah untuk ya kalau untung alhamdulillah, kalau enggak ya jadi pengalaman, itu bisa di ads marketing teman-teman. Karena ads marketing sendiri, saya sendiri kalau waktu awal menggunakan ads marketing itu nggak bisa balik modal langsung teman-teman, karena kita butuh untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, barulah nanti kita bisa bahkan nggak sekedar balik modal, itu bisa jadi aset untuk repeat ordernya. Jadi di sini kita fokus itu ke datanya teman-teman, kalau ads ya. Namun di video ini kita akan mempelajari yang organic traffic yang tanpa modal. Jadi ya kita benar-benar free lah, kecuali produknya yaitu teman-teman bisa cari dan bisa stok sendiri-sendiri atau partnership atau reseller, ya terserah teman-teman lah pengen yang model kayak apa. Nah di sini langsung aja kita praktek untuk listing produk teman-teman. Nah di sini tempat tambah produk atau listing produk teman-teman. Namun saya jelaskan sedikit dulu untuk data analisanya yang orange sama biru. Ini penting banget, namun kita akan mempelajarinya mungkin di part yang lain ya, karena di video ini kita akan belajar untuk listing produk. Jadi akan saya jelaskan untuk kolom-kolom listing produk yang dibutuhkan. Kalau yang analisa ini itu penting sekali sebenarnya teman-teman. Jadi kita itu bisa mengetahui kapan rame, kapan sepi itu dengan data analisa yang ada garis biru sama orange ini teman-teman. Oke, langsung aja kita langsung ke listing produk ya. Dan sekarang kita praktek listing produk. Nah di sini kita harus menambahkan foto di sini ya, 0 sampai 9. Ini ditekan plus aja, nanti akan membaca di
galeri handphone masing-masing. Jadi kita harus memiliki gambar-gambar fotonya terlebih dahulu. Kalau kita sudah jadi reseller atau partnership itu dapat sih foto-fotonya, tapi kalau saran saya pribadi itu ya kita harus memiliki sampel produknya, kemudian kita foto sendiri dengan resolusi yang besar tentunya, kemudian kita edit dan kita kasih ya penak-penik lah, entah itu kontak WA dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini nama produknya. Ya, nama produk ini harus sesuai dengan produk yang kita jual, itu pentingnya. Tapi kita harus kombinasikan dengan keyword yang banyak orang nyari juga, teman-teman. Jadi kombinasi nama produk dan keyword. Jadi keyword yang sedang banyak dicari orang atau yang keumuman banyak orang mencarinya di search engine, itu kita jadikan judul. Kita kombinasikan dengan nama produknya. Kemudian deskripsi. Nah, ini ya kita pun bisa nyuntuh dari produk yang sama, kita ubah-ubah gitu ya, karena spesifikasi dan lain-lain kalau produknya sama ya sama aja, teman-teman. Namun kalau kita sudah menjadi partnership atau reseller, biasanya dikasih adminnya ya, dikasih adminnya spek dari produk tersebut atau rincian, jadi kita bisa masukkan ke deskripsi produk. Kemudian di bagian kategori, ini juga harus sesuai dengan produk yang kita jual, mungkin peralatan dapur atau sepatu dan lain sebagainya, perawatan kulit dan kecantikan. Nah, ini juga ada opsional yang lain, mungkin skincare dan lain sebagainya, itu ada di bagian sini, teman-teman. Dipilih sesuai dengan jenis produk yang kita jual ya. Saya close dulu. Kemudian video. Nah, video ini sebenarnya penting banget, teman-teman. Jadi kita itu harus memiliki sampel tadi, kemudian kita buat videonya. Jadi kita bikin kayak sejenis unboxing gitu ya, sama review-review singkat. Itu ditambahkan di bagian video. Ini opsional, bisa ditambah maupun tidak. Dan sekarang saya akan tunjukin salah satu contoh produk yang sudah terpost atau terpublish ya, sehingga teman-teman bisa melihat gambarnya itu seperti apa, kemudian judulnya itu kayak gimana, dan deskripsinya itu modelnya kayak apa, itu teman-teman bisa melihatnya. Saya akan bukakan, saya back dulu. Ini ada 29 ya, meskipun kita baru bikin akun misalnya dan dibatasi 100 produk untuk listing, tapi nggak masalah, teman-teman. Ini 29 aja udah bisa menghasilkan banyak banget lah income yang bisa kita dapatkan. Nah, kayak gini, teman-teman. Saya akan bukakan mungkin sebentar salah satu aja. Mulutnya agak lemot ya, mungkin ini masih loading. Nah, ini untuk listingnya harganya 130, tapi dapat kayak subsidian gitulah dari TikToknya ya, sehingga listingnya dari harga normalnya 130 ada diskon 25%, jadi 97.200 rupiah itu. Sebentar, saya akan bukakan di bagian pengeditan aja lah, biar enak. Bagian pengeditan. Nah, kayak gini, teman-teman. Ini untuk kategori-kategori yang harus kita input di dalam produk yang kita listing. Untuk gambarnya yang nggak perlu banyak lah, intinya gambarnya jelas gitu aja, teman-teman. Jadi semua opsional produk yang kita miliki kita post di sini. Jadi variatif, ada yang bagian depan atau kanan kiri, itu juga nggak masalah. Namun kalau kita sudah menjadi reseller di suatu brand, biasanya kan dapat gambar-gambar, itu bisa juga di post untuk listing produknya. Jadi seperti ini, bisa dilihat sendiri. Ini untuk kategorinya juga harus jelas, tapi di sini nggak diinput video sehingga ya kosongan. Tapi kalau kita menginput video unboxing enak, karena di sini itu TikTok sellernya ini dihubungkan dengan TikTok Creator. Jadi videonya itu nggak saya masukin di sini, tapi dimasukkan ke TikTok Creatornya. Jadi di situ untuk daya tariknya, sementara produknya langsung ke keranjangnya, teman-teman. Untuk harganya ini 130, jadi di set segitu. Jadi diskon itu dari TikToknya ya, bukan kita sendiri yang mendiskon. Dan ini stoknya ya terserah lah diisi berapa. Yang jelas kalau kita memiliki stok 1000 misalnya di rumah, ya tulis aja 1000. Tapi kayak gitu itu agak agak ribet, karena kita harus menstok banyak banget. Kalau kita partnership, nah di situ tanpa stok. Untuk metodenya, teman-teman bisa langsung WA ke saya, nanti saya bisa memberikan clue arahan untuk bisnis yang tanpa stok. Nah, di sini juga harus kita isi detail tingginya, lebarnya, panjangnya sesuai dengan ya plus minus lah. Meskipun ada selisih sedikit nggak masalah. Ya di sini kita juga bisa mendapatkan speknya itu intinya dari admin reseller, dimana kita bekerja sama dengan brand tersebut intinya, teman-teman.
Kalau sudah dimasukkan kayak gini ya langsung dipublish aja, itu nggak masalah. Jadi intinya kita harus memiliki produk yang laku dan harganya itu bisa bersaing, intinya di situ. Untuk spesifikasi varian juga kita bisa load kayak gini, ada 3 gambar ya, karena memang satu kategori itu ada 3 produk. Jadi ya mungkin beda kategori produk itu beda teman-teman, tapi intinya untuk input produknya itu sama seperti ini teman-teman. Jadi ya tinggal apa ya, kalau dulu orang usaha pakai ruko-ruko gitu, di listing banyak banget produknya di kayak etalase-etalase. Kalau sekarang metode digital itu dari HP pun bisa. Jadi minim modal tapi potensinya jauh lebih besar karena bisa menjangkau potensial market bahkan seluruh Indonesia teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk listingnya dan struktur untuk post produknya. Dan untuk teman-teman yang masih pemula, usahakan ya kalau keluar modal pun jangan yang besar teman-teman, karena bisnis online itu berbeda lah dengan kerja di kantoran, dimana kalau kita udah kerja pasti akhir bulan atau sebulan sekali itu mendapatkan hasil. Tapi kalau bisnis online kita harus menguasai instrumennya terlebih dahulu. Namun kalau kita sudah benar-benar tahu struktur dan bagaimana cara ekspansinya, hasilnya itu bisa besar banget karena potensi atau jangkauan dengan media internet itu bisa seluruh Indonesia teman-teman. Bahkan kalau kita menggunakan ads, kita bisa menarget di suatu kota. Jadi kalau kita jualan ya pilih aja kota yang daya belinya itu bagus atau daya belinya tinggi, sehingga potensial closing yang bisa kita dapatkan itu bisa maksimal teman-teman. Ya itu hanya sedikit instrumen yang bisa saya bagikan karena ini pun sudah agak panjang ya videonya, dan part-part berikutnya nanti mungkin akan saya ulas ya sesuai dengan struktur alur part yang saya buat 1 sampai 10 tentunya untuk episode video edukasi umum yang saya buat ini. Dan mungkin akhir bulan ini akan saya buat edukasi umum langsung offline ya, dan saya fokuskan untuk topik bagaimana cara meningkatkan income dengan menggunakan ads teman-teman. Jadi ini penting banget, kita memang keluar modal terlebih dahulu, namun kita bisa menjadikan modal tersebut itu menjadi gas ya, atau untuk bahan bakar awal aja, bukan bakar uang di sini kalau bahasa saya, tapi lompatan awal untuk membangun aset digital berbasis repeat order. Jadi di sini itu benar-benar kita bisa mengembangkan atau mengekspansi toko kita untuk menjadi toko yang benar-benar memiliki repeat order itu tinggi. Jadi di sini benar-benar kita harus memiliki optimal di instrumen A, B, C di toko kita itu agar bisa benar-benar menjadi top seller lah. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya pun spontan, namun setidaknya saya akan melanjutkan video ini di part-part berikutnya, jadi teman-teman bisa mengikuti. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.